وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kehidupan kita setiap harinya bergelimang nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib atas setiap muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat tersebut, dan jangan sampai mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna taqwa. Tatkala seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagai seorang laki-laki yang berumah tangga, sebagai seorang muslim, selain Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mendidik diri kita, Allah juga memberikan tanggung jawab lebih kepada kita untuk menjaga dan mendidik keluarga kita. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menjauh dari api neraka, Allah pun memerintahkan kepada kita agar menjaga keluarga kita dari api neraka. Demikianlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun shidadun ghilaz la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan.
'alaiha malaikatun ghilaz, di atasnya terdapat malaikat-malaikat yang bengis, syidad, keras, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari kobaran api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Para ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, makna menjaga keluarga, arti menjaga diri dan keluarga dari api neraka, ay addibuhum wa allimuhum, yaitu kalian didik mereka dengan pendidikan Islam, didik mereka dengan akhlak yang mulia, dan ajarkan mereka ajaran-ajaran Islam yang benar. Addibuhum wa allimuhum, jaga mereka dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, ajarkan mereka ajaran-ajaran kebaikan, ajarkan mereka Islam, ajarkan mereka tauhid, ajarkan bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tidak sedikit dari kita sangat bersemangat untuk menjaga keluarga kita dari berbagai macam mara bahaya dunia. Tidak sedikit dari kita yang bersemangat dan berjuang agar jangan sampai anak dan keluarga kita mendapatkan musibah-musibah dunia. Kita tidak menginginkan anak kita dan keluarga kita terpuruk ekonominya. Tidak mau mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Tidak mau mereka terkena oleh berbagai macam bahaya. Kita melindungi mereka, kita berusaha menjaga mereka. Namun sangat sedikit di antara kita yang berjuang, sedikit di antara kita yang berupaya, sedikit di antara kita yang bersungguh-sungguh untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya api neraka bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u tahta qadamihi jamratan fayagli minhu dimaghuh. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang diletakkan di kakinya bara api neraka yang sehingga otaknya mendidih. Fayadhunnu annahu min ashaddi ahlin nari azaba wa huwa ahwanuhum azaba. Dia mengira bahwasanya dialah orang yang paling tersiksa di api neraka. Dia menyangka bahwa dialah orang yang paling keras azabnya di api neraka. Padahal itu adalah azab yang paling ringan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'ah. Neraka adalah sesuatu yang menakutkan. Neraka adalah sesuatu yang mengerikan. Maka patut bagi setiap muslim menjaga keluarga mereka, menjaga keluarga mereka dari neraka. Apalah artinya seorang anak yang sukses keduniaannya? Apalah artinya seorang anak yang menjadi pejabat, berpangkat dengan pangkat yang tinggi, yang memiliki penghasilan puluhan juta per bulannya, bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, namun dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai sang penciptanya. Apalah arti semua itu tatkala ada seorang anak yang tidak mengerti bagaimana membaca Al-Quran, apalagi memahaminya, sedangkan itu pedoman hidupnya. Apalah artinya kesuksesan-kesuksesan dunia tersebut apabila anak
jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tempat-tempat ibadah, jauh dari perkumpulan-perkumpulan orang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, semua yang diusahakan di dunia tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila itu semua tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga anak-anak kita. Berikan mereka pendidikan-pendidikan terbaik, pendidikan-pendidikan Islami. Ajarkan mereka akidah yang benar, ajarkan mereka tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh apa yang mereka raih dari dunia, seluruh apa yang mereka hasilkan dari dunia, meskipun mereka mampu membelikan untuk kita rumah-rumah yang mewah, mampu membelikan untuk kita mobil-mobil yang mewah, namun apa gunanya tatkala mereka tidak mengerti bagaimana seharusnya mereka berbakti kepada orang tua mereka, tidak mengerti bagaimana kewajiban mereka setelah orang tua mereka meninggal, setelah orang tua mereka wafat, tidak mengerti bagaimana mendoakan orang tua mereka, tidak bisa membaca doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Pangkat-pangkat, gelar-gelar, ketenaran-ketenaran yang didapatkan oleh anak kita dari dunia itu hanya sementara. Itu hanya sebentar. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin. Setelah itu semua itu sirna. Setelah itu mereka akan meninggal, mereka akan wafat dan meninggalkan gelar-gelar tersebut. Sisalah mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat di dunia. Begitupun dengan kita. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala abdan farda, sebagai seorang hamba sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi gelar-gelar tersebut, tidak ada lagi pangkat-pangkat tersebut, tidak ada lagi ketenaran-ketenaran tersebut. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat seorang hamba sendirian, mempertanggungjawabkan apa yang kita telah lakukan untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, mungkin sebagian orang bisa lolos dari persidangan dunia karena ketenarannya, karena pangkatnya, karena uangnya, lolos dari persidangan dunia. Namun persidangan akhirat, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan untuk diri kita sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang kita telah lakukan untuk anak-anak kita. Apakah benar kita telah memberikan bagi diri kita pendidikan yang benar? Apakah kita benar telah memberikan kepada anak-anak kita pendidikan-pendidikan Islam, pendidikan-pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kalian pimpin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, jangan abaikan anak-anak kita. Jaga mereka dari api neraka. Jangan bersemangat hanya membangunkan mereka untuk bekerja, bersemangat membangunkan mereka untuk bersekolah, namun tidak semangat membangunkan mereka untuk sholat subuh. Tidak bersemangat untuk memerintahkan dan mengajak mereka kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah tatkala kita hanya menginginkan dunia kepada anak-anak kita, dunia hanya sebentar, sedangkan akhirat sebentar lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan keberkahannya. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat penduduk surga adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali mereka dengan keluarga mereka. Adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dan keluarga mereka di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga mereka dengan keimanan, maka kami akan ikut sertakan keturunan mereka dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki cita-cita agar mereka bisa berkumpul dengan anak dan keturunan mereka, bisa berkumpul dengan keluarga mereka sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perkumpulan mereka hanya di dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala memisahkan mereka di akhirat nanti. Sebagian anak mereka masuk ke dalam neraka, sedangkan mereka berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang diharapkan oleh setiap muslim, yang dicita-citakan oleh seorang muslim adalah agar mereka berjumpa dengan keluarga mereka di surga nanti sebagaimana mereka berjumpa di dunia. Mereka berkumpul di akhirat nanti sebagaimana mereka berkumpul di dunia ketika mereka masih hidup. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, cita-cita bukan hanya angan-angan. Cita-cita bukan hanya sekedar harapan, namun harus ditunjukkan dengan bukti nyata di mana kita benar-benar di dunia ini menjaga diri kita, menjaga istri-istri kita, menjaga anak-anak kita dari kobaran api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia. Semoga apa yang khatib sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi khatib pribadi, juga jamaah sekalian, sehingga membuahkan amal saleh dalam kehidupan kita semua. Ayyuhan nas, innallaha amarakum bi amrin azim, bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.